Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad Kausar Azhari Nur, lahir di Pemalang 15 November tahun 1998. Yang kali ini akan mengampu mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 10 semester 2 dengan bab sejarah perkembangan hadis. Ya, langsung saja. Sejarah perkembangan hadis dan penulisannya merupakan melalui beberapa periode-periode. Baik, ada yang mengatakan 3 periode, 4 periode, bahkan sampai 8 periode. Kali ini saya akan menjelaskan yang 8 periode menurut pendapat Muhammad Hasbi As-Siddiqi. Periode hadis yang pertama yaitu pada masa Rasulullah SAW. Periode ini disebut masa turunnya wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Pada periode inilah hadis lebih berupa sabda, akwal, af'al, dan takrir Nabi yang berfungsi sebagai menerangkan Al-Quran untuk menegakkan syariat Islam dan membentuk masyarakat Islam. Jadi pada masa ini sahabat itu langsung ketika mendapatkan sebuah permasalahan itu langsung kepada Nabi SAW. Baik ini bisa secara langsung maupun tidak langsung, seperti halnya secara langsung seperti ceramah, pengajian, khutbah, atau penjelasan terhadap para sahabat. Kemudian yang tidak langsung adalah mendengar dari sahabat lain atau utusan-utusan, baik dari utusan yang dikirim oleh Nabi ke daerah-daerah atau utusan daerah yang datang kepada Nabi. Nah, pada masa inilah yang disebut perkembangan hadis pada masa Rasulullah. Jadi hadis ini belum spesifik dituliskan atau dibukukan, hanya mengandalkan kepada penjelasan langsung dari Nabi SAW. Kemudian periode yang kedua yaitu perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin, tepat pada 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Periode ini disebut sebagai masa membatasi dan menyedikitkan riwayat. Jadi kepada umatnya beliau meninggalkan 2 pegangan sebagai dasar bagi pedoman hidup, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi setelah wafatnya Rasulullah, bergantilah kepada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, periwayatan hadis tersebar secara terbatas. Kenapa? Karena penulis hadis pun masih terbatas dan belum dilakukan secara resmi. Bahkan pada masa itu Umar melarang para sahabat untuk memperbanyak periwayatan hadis, dan sebaliknya Umar menekankan agar para sahabat mengarahkan perhatiannya untuk menyebarluaskan Al-Quran. Jadi lebih mengutamakan kepada Al-Quran terlebih dahulu, kemudian baru hadis. Karena memang pada masa ini terjadi masa-masa yang sangat membingungkan, karena masa-masa yang baru ketika ditinggalkan oleh Nabi SAW. Nah, pada masa ini dalam praktiknya para sahabat itu meriwayatkan sebuah hadis melalui 2 cara, yaitu dengan lafaz asli yang datangnya langsung dari Rasulullah yang mereka hafal, kemudian dengan maknanya saja, yakni para sahabat meriwayatkan maknanya karena tidak hafal lafaz asli yang dari Rasulullah. Kemudian pada periode hadis yang ketiga yaitu pada masa perkembangan hadis pada masa sahabat kecil dan tabi'in. Periode ini disebut periode masa berkembang dan meluasnya periwayatan hadis. Pada masa ini daerah Islam sudah meluas, yakni sampai ke negeri Syam, Irak, Mesir, Samarkand,
bahkan pada tahun 93 Hijriah meluas sampai ke Spanyol. Jadi pada masa ini Islam sangat berkembang pesat sehingga hadis pun juga tersebar sampai ke penjuru negara Islam. Nah, sahabat-sahabat ingin, terutama para sahabat yang ingin mengetahui hadis-hadis Nabi harus berangkat ke seluruh pelosok wilayah Daulah Islamiyah untuk menanyakan hadis kepada sahabat-sahabat besar yang sudah tersebar di wilayah tersebut. Jadi ketika terjadi masa ini di mana para sahabat-sahabat yang ingin mengetahui sebuah hadis maka harus belajar kepada sahabat yang senior, sahabat besar untuk menanyakan sebuah hadis. Nah, banyak terjadi persaingan untuk mencari hadis ke pelosok-pelosok Jazirah Arab ya. Jadi terjadi persaingan, perlawanan untuk mencari hadis sehingga ramai pada masa ini untuk berlomba-lomba mencari sebuah hadis. Karena meningkatnya periwayatan hadis, muncullah bendaharawan dan lembaga-lembaga hadis di berbagai daerah di seluruh negeri ya. Dan pada periode ini mulai muncul pemalsuan hadis yang tidak bertanggung jawab. Kenapa? Karena setelah wafatnya sahabat Ali radhiyallahu anhu, pada masa ini mulailah terjadi terpecah belah umat Islam. Pertama golongan Ali, yaitu golongan Syiah, kemudian kedua golongan Khawarij yang menentang, kemudian golongan Muawiyah dari golongan Jumhur, yaitu golongan pemerintah pada masa itu. Nah, terpecahnya umat Islam ini memacu orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mendatangkan keterangan-keterangan yang berasal dari Nabi untuk mendukung golongan mereka. Oleh sebab itu mereka membuat hadis palsu dan menyebarkannya kepada masyarakat. Nah, ini jangan ditiru. Kemudian periode keempat, perkembangan hadis pada abad kedua dan ketiga Hijriah. Nah, pada periode ini disebut masa penulisan dan pembukuan. Maksudnya penulisan dan pembukuan secara resmi, yakni yang diselenggarakan oleh pemerintah. Adapun kalau secara perseorangan sebelum abad kedua Hijriah, hadis sudah banyak ditulis, baik pada masa tabi'in, sahabat kecil, sahabat besar, bahkan masa Nabi SAW. Nah, masa pembukaan secara resmi ini dimulai pada awal abad 11 Hijriah, yakni pada masa pemerintah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, tepat pada tahun 101 Hijriah. Sebagai Khalifah Umar bin Abdul Aziz sadar bahwa para perawi yang menghimpun hadis dalam hafalannya semakin banyak yang meninggal. Beliau khawatir apabila tidak dibukukan dan dikumpulkan dalam sebuah buku, maka hadis akan lenyap bersama para penghafal dan perawinya. Ke dalam alam barzakh. Jadi pada intinya alasan kenapa ingin dituliskan dan dikumpulkan sebuah hadis pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yaitu banyak para penghafal dan penulis hadis yang kemudian meninggal ya. Oleh sebab itu alasan utama yaitu agar terjaganya sebuah hadis yaitu kemudian dikumpulkan dan ditulis. Nah, ini adalah sebuah inisiatif yang bagus dari sebuah khalifah, sebuah solusi untuk tetap mempertahankan sebuah hadis. Kemudian dilanjut kepada periode kelima yaitu masa mentasbihkan hadis dan penyusunan kaidah-kaidahnya. Nah, abad ketiga Hijriah merupakan puncak usaha pembukuan hadis sesudah kitab-kitab Ibnu Juraij. Ya. Pada awalnya ulama hanya mengumpulkan hadis yang terdapat di kotanya masing-masing. Hanya sebagian kecil di antara mereka yang pergi ke kota lain untuk kepentingan pengumpulan hadis.
Pada ini diubah oleh Bukhari. Beliaulah yang mula-mula meluaskan daerah yang dikunjungi untuk mencari hadis. Imam Bukhari membuat terobosan dengan mengumpulkan hadis yang tersebar di berbagai daerah. 6 tahun lamanya Bukhari terus menjelajah untuk menyiapkan kitab sahihnya. Jadi pada masa ini banyak muncul ulama-ulama hadis, ahli hadis ya. Jadi para ulama kemudian lebih hati-hati dalam menerima hadis, termasuk pada masa ini Imam Bukhari. Kemudian untuk mencegah terjadinya pemalsuan hadis, nah upaya yang dilakukan pada para ahli hadis pada masa ini yaitu membahas keadaan rawi-rawi dari berbagai segi, baik dari keadilan, tempat kediaman, masa, dan lain sebagainya. Kemudian memisahkan hadis-hadis yang sahih dari hadis yang palsu, yaitu mentashihkan hadis. Ulama hadis yang mula-mula menyaring dan membedakan hadis yang sahih dari yang palsu dan yang lemah adalah Ishaq ibnu Rahawayh. Nah, Ishaq ibnu Rahawayh ini adalah seorang imam hadis yang sangat masyhur. Nah, pada masa ini Imam Ishaq ini adalah orang yang pandai, adalah orang yang ahli dalam bidang hadis, yang memisahkan hadis yang mana yang sahih, mana yang palsu gitu. Pekerjaan yang mulai ini kemudian diselenggarakan dengan sempurna oleh Imam Bukhari, hingga Imam Bukhari menyusun kitab-kitabnya yang terkenal dengan nama Ad-Jami'us Shahih. Sesudah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bermunculan imam lain yang mengikuti jejak Bukhari dan Muslim, diantaranya Abu Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai. Mereka menyusun kitab-kitab hadis yang dikenal sebagai Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmizi, dan Sunan An-Nasai. Jadi pada masa ini banyak sekali terjadinya perkembangan hadis, penulisan hadis, pengumpulan hadis, pentasihkan ya, mana yang sahih, mana yang palsu. Nah, ini terjadi pada masa imam-imam Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, Imam Nasai, Imam Abu Dawud ya. Kemudian dilanjut pada periode abad keempat hingga tahun 656 Hijriah. Nah, periode ini yaitu periode Abbasiyah angkatan kedua. Periode ini dinamakan Asru At-Tahdib wa At-Tartibi wa Al-Istidraki wa Al-Jami. Ulama hadis yang muncul pada abad kedua dan ketiga digelari muqtadimin, yang mengumpulkan hadis dengan semata-mata berpegang pada usaha sendirian, pemeriksaan sendiri, dengan menemui para penghafalnya yang tersebar di setiap pelosok dan penjuru bangsa Arab, Persia, dan lain sebagainya. Setelah abad ketiga berlalu, bangkitlah pujangga abad keempat. Para ulama abad keempat ini dan seterusnya digelari al-mutakhirin. Kebanyakan hadis yang mereka kumpulkan adalah petikan atau nukilan dari kitab-kitab muqtadimin ya. Jadi tinggal menyempurnakan pada masa-masa periode sebelumnya. Nah, mengumpulkan hadis Bukhari Muslim dalam sebuah kitab, dengan mengumpulkan hadis-hadis dalam kitab 6, yaitu Tajridu As-Sihah oleh Razin Muawiyah, Al-Fami oleh Abdul Hab Ibnu Abdul Rahmah Asyibili yang terkenal dengan nama Ibnul Farad. Mengumpulkan hadis yang terdapat dalam berbagai kitab. Kemudian mengumpulkan hadis hukum dan menyusun kitab-kitab atrof. Kemudian dilanjut periode ke-7. Jadi pada periode ke-6 ini pada intinya di mana ulama-ulama yang muncul pada abad kedua, abad ketiga itu disempurnakan pada abad keempat.
ada ulama-ulama yang baru dengan dikumpulkan buku-bukunya, kemudian disahihkan hadis-hadisnya, yang kemudian dijadikan sebuah hukum. Nah, kemudian periode ke-7 ini 656 Hijriah hingga sekarang, periode ini adalah masa sesudah meninggalnya Khalifah Abbasiyah, yaitu Khalifah Al-Mu'tasim. Sampai sekarang periode ini dinamakan periode pensyarahan, penghimpunan, pentahrijan dan pembahasan. Tahrij dan pembahasan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh ulama dalam masa ini adalah menerbitkan isi kitab-kitab hadis, menyaringnya dan menyusun kitab 6 kitab tahrij, serta membuat kitab-kitab fahmi yang umum. Jadi masa inilah yang dinamakan masa-masa sempurna, yaitu sudah pada tahap pensyarahan, penghimpunan, tahrij dan pembahasan. Jadi sudah mulai dibahas, sudah mulai ditahrij. Di samping itu, para ulama hadis pada periode ini mengumpulkan hadis yang terdapat dalam beberapa kitab ke dalam sebuah kitab tertentu, di antaranya kitab fahmi. Kemudian dilanjut kepada fase ke-8, yaitu fase pengumpulan dan penulisan hadis. Pada abad pertama Hijriah, pada masa Rasul, Khulafaur Rasyidin dan sebagian besar masa Bani Umayyah hingga akhir abad pertama Hijriah, hadis-hadis itu berpindah-pindah dan disampaikan dari mulut ke mulut. Kemudian berkembang dari proses yang lama, dari dikumpulkan, dituliskan, hingga dibukukan, hingga sampai ditasrihkan dari mana yang palsu dan mana yang benar, sahih, kemudian dibukukan kembali, kemudian sampai dibahas, sampai dibab-babkan ya, sesuai dengan babnya. Nah, ini proses yang begitu panjang, yang begitu lama. Tadi periode yang ke-8, yaitu periode di mana dikumpulkannya sebuah hadis dan dituliskan sebuah hadis. Jadi ini adalah tolak ukur sebagai hasil sejarah berkembangnya hadis, di mana dari periode pertama, kedua, ketiga sampai ke-8 ini, atau bisa dikatakan ada 7 periode, karena yang ke-8 ini adalah penulisan dan pengumpulan atau pembukuan ya. Jadi yang keempat itu tadi mentasbihkan penyusunan kaidah-kaidahnya. Kemudian yang ke-5 periode abad ke-4 hingga tahun 656 Hijriah. Kemudian yang ke-7 ini periode 665 Hijriah sampai sekarang ya. Jadi ada 7 periode. Kemudian yang terakhir periode pengumpulan dan penulisan hadis ini adalah proses bukti sejarah hadis itu ada mulai dari Rasulullah dihafal, kemudian mulut ke mulut, kemudian ada inisiatif dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz untuk dituliskan dan dikumpulkan sebuah hadis, hingga berkembang hingga muncullah sebuah hadis palsu. Kemudian ada etikat untuk kehati-hatian, lalu dipisahkanlah dari hadis yang palsu dan yang sahih. Ini mulai dari abad ketiga dari Imam Bukhari dan turun sampai ulama-ulama yang masyhur pada masa itu, sehingga hadis ini terkumpul terbagi menjadi kitab-kitab yang banyak sesuai dengan babnya dan ditulis dengan rapi dan baik ya. Jadi
hadis-hadis yang sampai kepada kita sekarang ini adalah bukti bahwa adanya sejarah sebuah hadis yang begitu panjang. Nah, ini sebuah karya dari para ulama yang patut kita hargai dan patut kita jaga, karena hadis ini adalah sebuah sumber hukum kedua dalam Islam yang sesuai dengan apa yang Nabi katakan, yaitu ketika kita ingin berpedoman selamat dunia akhirat, maka peganglah Al-Quran dan hadis. Maka ketika Al-Quran tidak bisa melengkapi, tidak bisa menjelaskan, maka hadis yang melengkapi. Nah, disitulah fungsi hadis sebagai sumber hukum dan begitu pula sejarahnya. Terima kasih kepada adik-adik, teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.